Alam memberikan semuanya bagi kita, namun kita sebagai manusia harus menjaganya, bukan malah merusaknya. Sikap manusia yang egois dan serakah sering membuat alam menjadi murka. Dari Puncak Ciremai, kita memiliki visi. Dan habisnya apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Ciremai yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat ini adalah termasuk gunung berapi aktif. Gunung eksotis dengan ketinggian 3078 meter dari permukaan laut ini kerap dijadikan tujuan bagi para pendaki di Indonesia. Di tahun 2019 lalu terjadi kebakaran yang besar yang menghabiskan 3/4 puncak Ciremai. Dan sekarang kita akan melihat pertumbuhan dari Edelweiss yang tadinya tumbuh subur. Edelweiss adalah salah satu yang terdampak dari kebakaran di Puncak Ciremai. Lebih dari 300 hektar lahan Edelweiss musnah terbakar. Bunga cantik yang hanya bisa ditemui di pegunungan tertinggi di Indonesia ini memiliki waktu mekar yang lama, sehingga sering dijuluki sebagai bunga abadi. Jadi sini kita temukan dua jenis. Javanica, Piscida. Harusnya ada Maxima satu lagi. Maxima yang donat besarnya. Nah di sini semua habis terbakar nih Kak. Iya. Karena ke arah sana semuanya kering. Karena kebakaran inilah saya dan Tio akan mengemban misi khusus untuk mengecek keberadaan bunga abadi ini. Apakah Edelweiss kembali tumbuh setelah terbakar? Nah di sini masih kebanyakan Javanica. Javanica ini? Iya, kita bisa ke sana pelan-pelan. Karena di sini terjal. Awas. Iya. Yang ini ada bunganya nih Klah. Mana? Bentar. Nih. Ini harus dekat. Iya. Nah ini adalah salah satu jenis dari Edelweiss, yaitu Javanica. Anaphalis Javanica. Anaphalis Javanica. Dan ini berbunga dan sedikit ya di sini yang. Jadi biasanya emang sangat lebat Edelweiss ini, dan juga biasanya kalau ada yang berbunga, yang lainnya juga berbunga. Betul. Ya Mas. Tapi mungkin karena ini masih dalam kondisi recovery, ini masih sangat sedikit nih yang berbunga. Nah ini setelah kebakaran ini kan habis semua nih Klah. Iya. Namun setelah kebakaran dia tumbuh lagi dan kembali abadi. Dapat nih Klah. Mbak. Ini ada beberapa ini yang warna. Oke. Cukup. Oke, ya. Ini karena cuacanya juga Betul. lagi ekstrim, kita kayaknya harus menyegerakan turun ya. Iya, betul. Sambil kita ke bawah, siapa tahu kita menemukan Edelweiss jenis lainnya. Nah memang kita untuk mengabadikan momen kayak gini, kita butuh perjuangan juga meskipun suhunya dingin, tapi kita harus dapat apa yang jadi tujuan kita. Cuaca di Puncak Ciremai hari ini kurang bersahabat. Setelah mendapat semua data Edelweiss, kami putuskan untuk segera turun. Kayaknya lutung itu. Lutung Jawa. Oh itu tuh. Iya. Itu presbitis. Itu lutung Jawa, tapi kenapa di sini ya? Oh itu tuh. Iya, itu lutung Jawa atau yang memiliki nama latin presbitis comata. Biasanya itu perilakunya di 1800 sampai ke bawah. Tapi kenapa ini udah hampir 3000 loh? Satwa dari jenis Cercopithecidae ini keberadaannya di puncak sangat jarang ditemui. Lutung Jawa haruslah dijaga agar habitatnya tetap lestari. Keberadaannya sangat penting dalam menjaga ekosistem hutan. Selain berperan penting terhadap penyebaran biji, lutung Jawa juga berperan dalam penyerbukan tumbuhan di hutan. Nah ini jadi adalah batas kebakaran yang terjadi di tahun 2019 silam. Jadi kalau dilihat ini emang luas sekali dari puncak, dan makanya kita para pendaki itu harus berhati-hati, jangan sampai
perilaku kita bisa menimbulkan hal yang sangat fatal, berakibat sangat buruk kepada alam seperti ini. Kita harus turun cepat-cepat karena sekarang sudah mulai turun kabut. Dan kita harus hati-hati karena di sini jalan cukup licin. Oke, Kla, siap? Ya. Oke. Perjalanan menuruni Gunung Ciremai ini penuh adrenalin dan tantangan. Berlomba dengan cuaca dan jalan yang terjal menjadikan tantangan tersendiri bagi kita. Nah, ini karena kita melewati jalur lama dan ini terjal sekali, jadi kita membutuhkan teknik khusus. Gimana Mas Tio? Karena sudutnya di sini 90 derajat, jadi kita harus sebaiknya gunakan tali dan dengan menggunakan sistem hauling. Segala rintangan harus bisa kita selesaikan agar bisa turun tepat waktu. Di sini kita gunakan tali. Nah, itu kita harus luruskan dulu talinya. Biar nanti nggak ada yang beli-beli. Inilah pentingnya membawa peralatan yang lengkap saat mendaki. Jadi kalau sampai kita salah jalur atau melewati jalur yang ada rintangan-rintangan seperti ini, kita sudah siap. Jadi kita harus memanfaatkan ini juga sebagai seat harness. Nah, aku cari angkor yang sejajar dengan tebing ini. Oke. Aku ke atas dulu ya, Pak. Ya. Nah, jadi angkornya harus sejajar supaya nanti saat turun kita tetap seimbang. Nah, dan pastikan pohon yang kita gunakan sangat kuat. Di sini yang kurang kuat, nah di sini yang sangat kuat menahan beban kita. Semua peralatan dan safety sudah aman. Saatnya kita menuruni tebing. Jadi kita berdua udah siap, kita akan turun bersamaan yang namanya hauling. Iya. Jadi tebing ini curam, kurang lebih 90 derajat dan juga cukup tinggi, yaitu 50 meter. Tebing terjal yang sering disebut dengan tebing Bapatere ini adalah salah satu tebing terterjal di jalur pendakian Linggajati. Dari pijakan yang enak. Oke, terus. Ya. Baik. Baik. Oke. Ya. Lompat ya. Yap. Oke. Oke. Nah, ini kita ya. Aku turun ya. Ya. Ini kita lagi turun di obstacle yang kedua. Jadi ini emang miring 90 derajat tapi ada teras-terasnya. Oke. Nah, ini kita udah berhasil menuruni tebing ini dengan teknik hauling. Kita mau rapiin talinya, langsung lanjutin perjalanan lagi. Tebing Bapatere sudah berhasil kita lewati. Kami pun langsung bergegas turun. Turun, hati-hati. Ini duri. Ini injak aja. Gas. Sa. Apa ini, Mas? Mana? Wah, ini jamur nih, Kla. Coba turun. Warnanya wow, ini cerah banget dan dia ukurannya kecil. Ini ukurannya dia tunggal ya di sini. Tingginya kurang lebih 3 cm dan ini kan berbentuk payung. Lebarnya ini kurang lebih 2 cm aja. Jadi termasuk kecil. Kalau nggak salah sih ini jamur merah delima, tapi kalau nggak yakin itu bisa dikonsumsi atau enggak, lebih baik kita hindari. Karena kalau kita konsumsi padahal kita nggak yakin, itu bisa berakibat fatal. Betul. Bahkan kematian. Iya. Jamur merah ini tergolong jenis jamur langka. Keberadaannya jarang sekali ditemukan di Gunung Ciremai. Semakin cerah warna jamur, maka semakin kecil layak untuk dikonsumsi. Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk jamur indah ini. Keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai sangat beragam. Dan hari ini menjadi hari keberuntungan kami karena bisa bertemu dengan tim peneliti Macan Kumbang Jawa. Gimana kabarnya, Kang? Ya, kenapa? Wih, Dapat nggak? Datanya. cek nih, mudah-mudahan dapat ini. Nah, jadi Mas Hendra sama Mas Henry ini lagi cari data
macan kumbang yang ada di sini. Namanya Selamat Ramadan. Selamat Ramadan. Katanya sih beberapa hari ini, beberapa lama ini ada di sekitar sini. Oh, yang baru ini, ya? nih. Iya, alhamdulillah dapat nih. Oh, dipasangi chip di bagian ininya ya? Di lehernya. Di lehernya. Iya. Oh, ini pas malam hari. Iya. Titiknya berarti di sekitar sini aja ya? Iya, itu kan di sini. Itu kan malam, tadi siang kan? Iya. Macan kumbang Jawa merupakan salah satu satwa yang perlu dijaga kelestariannya. Berdasarkan data, di Gunung Ciremai terdapat 5 ekor macan tutul Jawa. Salah satunya Selamat Ramadan. Ini kalau dilepasliarkannya tahun berapa, Kak? Ini per 9 Juli 2019, Mbak. Juli 2019. Dan sampai sekarang masih ada. Iya. Ya, Berarti dia Survive. bisa survive dan menemukan makanan juga di sini kan? Iya. Dilepasliarkannya di mana waktu itu? Di lereng utara, tepatnya di atas Bukit Seribu Bintang. Oh, iya. Tapi sekarang udah sampai selatan. Ya, sudah sampai selatan. Jadi Iya. dia terus mencari ini kan. Karena waktu itu sempat kebakaran juga lah. Jadi emang macan kumbang ini adalah binatang endemik di sini. Jadi haruslah kita jaga. Betul. Jangan sampai malah diburu lah atau segala macam yang bisa merusak habitatnya, merusak keberadaannya. Ya Mas, kita lanjut turun. Lanjut yuk. Mas, saya duluan ya. Iya, Kita duluan. Satwa dengan nama latin Panthera pardus melas ini, yang habitatnya dilindungi ini, memiliki jarak jelajah 400 hingga 600 hektar. Kami pun sampai di tujuan tepat waktu. Data Edelweiss yang kita dapatkan dari puncak Ciremai segera kami laporkan ke petugas Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, kemarin kita di sekitar puncak itu nyari beberapa jenis dan yang kita temukan ini. Oh iya. Yang ini masuk keluarga Itu jenis Maxima, Anaphalis ya, Maxima. Maxima ya. Itu yang Javanica. Javanica. Itu ya, Javanica. Iya. Javanica yang biasa itu. Ya, ini yang ya. biasa. Ya, Javanica. Oh Javanica ya, ini yang benar. ya, Modelnya kayak gini. Javanica yang seperti ini. Iya. Kenapa di sini ada Maxima? Sekarang kebetulan mumpung ada di Blok Lempeng Bolong ini, gimana kalau kita di sini kan ada kegiatan adopsi pohon. Iya. Ayo sekarang kita ikut adopsi pohon aja ya, Ayo, Mbak ya, ayo, Mas ya. Boleh. Oke, Yang silakan, ini ya? Monica. Nah, jadi ini lokasi penanaman Edelweiss. Ini di ketinggian 1450 mdpl yang udah mumpuni karena emang biasanya Edelweiss ini tumbuhnya di 1500 mdpl. Yang ini nih, yang Anaphalis longifolia. Pengembangan Edelweiss seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga bunga abadi dari kepunahan. Ini kalau sudah selesai kita tanam, bisa langsung kita tulis datanya nih di sini. Jadi di sini kita tulis nama pengadopsinya, jenis pohon, tanggalnya, dan juga organisasinya. Saat ini sudah ada 2.400 pohon Edelweiss yang berhasil ditanam di lereng Gunung Ciremai. Pasnya udah juga. Udah dong. Wih. Teh, Ya. udah juga. Udah nih. Halo, punten. Kok ada downhill teh? Iya, di sini ada namanya Palutungan Bike Park. Kita Oh. coba yuk. Bisa? Seru Ya, tuh. bisa. Wah, ini kayaknya kita saatnya kembali menguji adrenalin kita. Hai Mas, Siap? siap? Ayo. Ayo, berangkat.